Kalau dia kerja sebagai PNS atau tenaga honorer yang di pemerintahan gitu ya, kan kalau ASN ini ada dua nih, PNS, pegawai negeri sipil, dan dia sebenarnya bukan PNS, tapi dia bekerja di lembaga pemerintah atau yang kita sebut sebagai tenaga honorer atau P3K. P3K ini PPK ini adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau Anda lihat kalau di UIN ya, karena UIN ada lembaga pemerintahan, maka dosennya itu ada yang dosen PNS, ada yang dosen tidak PNS. Kalau dosen PNS itu kan negara, dia diangkat negara. Tapi kalau P3K itu diangkat oleh pejabat yang diperintah oleh lembaga negara. Ya, jadi ada yang PNS, ada yang tidak. Nah, resikonya kalau bekerja sebagai PNS atau ASN, maka resikonya itu ditanggung oleh negara. Kalau dia bekerja, ada masalah, maka dia ditanggung oleh negara. Nah, sekarang menerima upah, kalau pekerja atau buruh itu menerima upah per bulannya. Kalau entrepreneur, dia malah justru menerima untung kan, karena dia kan pengusaha. Bagaimana caranya agar usaha dia untung ya? Berarti dia per bulannya atau bahkan per harinya dia mendapatkan keuntungan. Ini beda dengan pekerja atau buruh. Nah, dengan ASN sama, menerima upah juga. Ya. Nah, perbedaan tadi antara pekerja atau buruh dengan entrepreneur, dengan pegawai aparatur sipil negara, itu undang-undangnya yang mengatur berbeda. Kalau misalnya dia pekerja atau buruh di bawah ini ya, perintah orang lain, ada yang ditanggung oleh pengusaha, maka dia diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi selama orang itu bekerja untuk orang lain, ada yang merintah, kemudian dia menerima upah, maka dia masuk ke dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang 13 Tahun 2003. Nah, selama 1 semester ini, saya dengan Profesor Abdullah Sulaiman, hanya akan ya menjelaskan tentang yang sebelah kiri ini, yang merah ini. Ya, terkait dengan hak-hak pekerja, hubungan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Karena dia sebagai pekerja. Pokoknya pekerja itu intinya yang Anda perlu ingat adalah dia di bawah perintah pihak lain, kemudian menerima. Kalau Anda posisinya sebagai entrepreneur, ya, undang-undangnya bukan undang-undang tenaga kerja. Undang-undangnya adalah undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya kalau ada entrepreneur atau ada pengusaha, pengusaha Anda tidak boleh melakukan kartel, atau enggak kartel. Jadi kartel itu kayak memanipulasi harga gitu, dalam satu waktu tertentu. Anda juga tidak boleh memonopoli. Ya, Anda sendiri yang menang, dia nggak boleh. Itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Ada undang-undang tersendiri. Nanti Anda akan dapat untuk yang hukum bisnis itu ada di semester 7. Nah, terkait dengan aparatur sipil negara yang tadi saya bilang, ada PNS dan P3K, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, hukum tenaga kerja hanya bahas tentang yang ini, yang sebelah kiri. Ya, pokoknya dia bekerja pihak lain, di bawah perintah pihak lain. Ya, yang diatur tentu dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pokoknya selama dia bekerja untuk orang lain dan dia menerima upah atau gaji, itulah yang disebut pekerja yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lainnya itu tidak diatur dalam 13. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Kalau misalnya IMAS, ya contohnya IMAS sekarang. Ya, IMAS saya perintahkan untuk mengelola jurnal. IMAS saya perintahkan untuk mengelola jurnal. IMAS tolong Anda 1 bulan ini mengerjakan editing jurnal-jurnal di Fakultas Syariah. Nanti 1 bulannya saya gaji misalnya 1 juta.
IMAS masuk yang mana? Kalau menurut Anda? Kalau fenomena itu IMAS masuk yang mana? Pekerja. Kerja atau buruh, Pak? Kerja. Gitu ya? Paham ya? Tapi kalau misalnya saya begini, ada dokter, dia buka prakteknya di rumah. Atau ada notaris, buka praktek di rumah. Atau dia sebagai pengusaha, misalnya jual masker misalnya. Dia tunduk kepada undang-undang yang mana? Undang-Undang nomor 5 tahun Nomor 5 99, tahun Pak. 99. Kalau dia sebagai pengusaha, undang-undang nomor 5 ya, karena dia kan pengusaha. Justru dia menerima keuntungan atau laba gitu ya. Kalau dia PNS kan tentu udah jelas, dia diatur sebagai PNS. Tapi misalnya begini, kalau pengusaha itu mempekerjakan karyawan, karyawannya bekerja untuk pengusaha masker itu, maka itu tunduknya kemana? Yang 13/2003, Pak. Betul. Jadi pokoknya selama dia bekerja untuk orang lain, menerima upah, maka dia tunduk kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Sampai di sini ada pertanyaan? Perbedaan antara pekerja, entrepreneur, atau ASN. Ini Anda harus paham nih, nanti kalau nggak paham ini, oh iya ASN itu diatur dalam Undang-Undang 13, salah itu. Oh iya ada pengusaha ternyata melakukan monopoli misalnya gitu. Itu bukan Undang-Undang 13 itu. Kalau pengusahanya mempekerjakan orang, maka dia masuk ke dalam tenaga kerja. Undang-Undang tenaga kerja. Pak, mau nanya, ya. Pak. Siapa? Ahmad Tarmizi, Pak. Ya. Kalau ini, Pak, asisten rumah tangga itu tunduk ke tenaga kerjaan atau enggak, Pak? Iya. Nanti itu di slide berikutnya. Oke, Pak. Ya. Ada di slide berikutnya, nanti saya jelaskan. Ada lagi sebelum kita masuk ke pengusaha atau pemberi kerja. Nanti nyambung di ART itu ya, asisten rumah tangga itu ya. Tapi kalau misalnya dia selama dia mendapatkan gaji, ya pertanyaan dari Tarmizi ya. Selama dia mendapatkan gaji, kemudian dia ada perintah dari orang lain, maka dia secara konsep hukum dia masuk ke dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Berarti yang mempekerjakannya itu tunduk terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 99 itu, Pak? Bukan. Yang mempekerjakan kan pemberi kerja nanti. Pemberi kerja nanti ada di slide selanjutnya. Ini kita ngomongin pekerjanya dulu. Pekerjanya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Tadi kan kamu nanya kalau ART masuk nggak masuk selama dia bekerja dari perintah orang lain dan mendapatkan gaji dari bekerja. Kalau Amerika Serikat harus pakai AS gitu, harus pakai Amerika Serikat gitu. Ada yang lain? Amerika doang, kalau Amerika doang masuknya semua. Lain kali. Kalau tidak ada saya lanjut. Cuma kira-kira gitu doang, komen kayak gitu kan. Kira-kira Amerika sama AS. Emang dosen semangat. Kamu udah nih janjian sama anak-anak. Sekarang kalau tadi pekerja atau buruh, ya, sekarang kita masuk ke definisi soal yang memberi kerja. Yang memberi kerja. Nah, dalam perundang-undangan Indonesia
Dulu itu kan ada istilah majikan. Nggak ada ilmu yang didapat gitu sama orang, jadi nggak apa-apa. Ada majikan ya. Kalau orang yang ngasih kerja itu bosnya dibilang majikan. Nah, sekarang berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, majikan itu diganti menjadi pemberi kerja atau pengusaha. Untuk lebih memanusiawikan kalimat gitu ya, pekerja itu agar tidak ada diskriminasi lah. Akhirnya diganti menjadi pekerja, pemberi kerja atau pengusaha. Sekarang siapa yang bekerja? Pasal 1 angka 4. Ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan. Artinya individu. Badan hukum. Badan hukum tuh ada berapa? Badan hukum tuh ada berapa? Ada yang tahu nggak badan hukum tuh apa aja? Masa nggak ada yang tahu badan hukum itu apa aja? Yang publik dan privat bukan, Tiga, Pak. PT, CV. Tiga apa aja? PT, CV, sama firma. Iya gak sih? Ketau dah. Iya kayak 3 dah, Pak. Gimana sih? Ada PT, CV. ada yayasan, ada Oh ya itu dah. ada koperasi. Jadi badan hukum itu ada 3. Atau badan-badan lainnya. Kayak tadi kamu sebut ada CV, ada firma, ada persekutuan komanditer gitu ya. Yang pada intinya adalah memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Itulah definisi dari pemberi kerja. Nah, oleh karena itu, kalau Anda lihat di atas, ini kan ada istilah definisi orang perorangan ya. Maka menurut ahli, dengan istilah orang perseorangan, itu memberikan ruang yang lebih luas di sektor informal yang masuk ke dalam konsep pemberi kerja. Artinya, kalau dalam ini berarti yang memberi kerja itu bisa kerja di formal, bisa di informal. Kalau informal itu contohnya tadi nanya, ibu rumah tangga misalnya. Itu kan informal itu, yang memperkerjakan ART. Itu enggak ART itu apa ART? Asisten rumah tangga. Rumah tangga, Pak. Asisten rumah Bantu tangga, ya. Pak. Rumah tangga. Atau dalam istilahnya itu pembantu. Itu dapat digolongkan sebagai pemberi kerja. Artinya adalah dalam konsep ini sebenarnya kalau untuk sektor-sektor informal ya ada pedagang duren misalnya gitu ya, kasih kerja kepada karyawannya untuk jual duren. Maka itu sebenarnya kalau kita balik lagi ke definisi pemberi kerja, orang-orang yang bekerja di sektor informal itu masuk ke dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan Undang-Undang 13 tahun 2003. Kalau Anda lihat dari definisi. Jadi pekerja-pekerja informal itu sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini lex generalisnya sebagai payung hukum. Ada juga sekarang lagi diusulkan itu rancangan undang-undang tentang ART, RUU tentang asisten rumah tangga. Itu juga nanti kalau jadi menjadi lex spesialis itu. Yang selama ini lex generalis ibu rumah tangga itu mempekerjakan ART, maka ibu rumah tangga itu mempekerjakan ART, ibu rumah tangganya itu digolongkan sebagai pemberi kerja, asisten rumah tangganya itu digolongkan sebagai penerima kerja atau pekerja. Begitu jadi. Tadi ya, sambil menjawab pertanyaan Ahmad Tarmizi. Sekarang adalah definisi pengusaha. Tadi ada pemberi kerja, sekarang adalah pengusaha. Definisi pengusaha, kalau Anda lihat di pasal 1 angka 5, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ada klasifikasi yang disebut orang itu pengusaha yang bisa memberi kerja.
Ini ya, yang memberi kerja. Pertama adalah perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaannya sendiri. Artinya apa? Artinya dia yang punya perusahaannya, dia yang menjalankan perusahaannya sendiri, dia yang memiliki, karena dia yang punya owner daripada perusahaan itu. Jadi pokoknya dia yang punya perusahaan, ownernya, dia bisa mempekerjakan orang. Misalnya saya punya LSM. LSM saya bernama, atau saya punya yayasan. Yayasan saya bernama Research Center, Legal Research Center. Kemudian saya mempekerjakan karyawan dari mahasiswa untuk riset, ya, berapa mahasiswa UIN yang terdampak coronavirus, maka saya pekerjakan selama 1 bulan. Maka saya itu sebagai perusahaan milik sendiri. Saya punya perusahaan, saya punya PT gitu ya. Itu yang saya masuk ke dalam kategori A. Tapi ada juga orang, perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya. Bukan miliknya. Artinya apa? Ada perusahaan, ini udah perusahaan, tapi perusahaannya itu punya orang lain. Misalnya dia hanya ditaruh sebagai manajer HRD atau manajer personalia. Maka ketika PT-nya atau perusahaan dia butuh karyawan, maka yang meng-hire atau yang merekrut karyawan ya manajer HRD-nya, bukan direktur atau bukan komisaris. Nah, kalau yang Anda bekerja nanti di sebuah perusahaan, kemudian Anda direkrut oleh manajer HRD, maka manajer HRD itu masuk dalam kategori B. Itu orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya. Biasanya ini manajer personal. Gitu. Ini biasanya di perusahaan tuh begitu, yang rekrut tuh biasanya HRD. Nah, terakhir adalah pengusaha itu bisa memberikan pekerjaan itu adalah yang C, orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf A dan B, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Seperti apa? Misalnya Anda bekerja di PT Adidas sebagai manajer atau sebagai staff admin ya di Adidas. Adidas itu kan head office-nya atau perusahaan induknya adanya di Jerman. Maka perusahaan yang wakilnya ada di Indonesia, yang head office-nya ada di Jerman itu, kemudian dia buka branch-nya di Indonesia, maka itulah biasanya disebut sebagai perusahaan multinational corporation atau MNC. Multinational corporation, yang dimana perusahaan ini sebenarnya perusahaan besar, punya cabang di seluruh negara. Misalnya perusahaan Adidas. Maka ketika Anda bekerja di situ, dia masuk ke dalam kategori orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang kedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian kok kecoret semua ya? Saya hapus dulu deh. Oke. Sekarang kita masuk ke organisasi pekerja atau buruh sebagai pihak ketiga yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jadi kalau Anda nanti bekerja, biasanya sih ya perusahaan-perusahaan itu punya serikat atau punya organisasi pekerja yang disebut sebagai SB, Serikat Pekerja, atau SB, Serikat Buruh. Ya, kenapa itu dibuat? SPM. Karena ya tadi ini nih, pasal 28 Undang-Undang 1945 yang menjamin kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dan lisan. Termasuk adalah ketika pekerja itu membuat serikat atau organisasi pekerja. Yang kedua, pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi ILO, International Labour Organization nomor 98 dengan diratifikasi melalui dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1956. Nah, serikat pekerja juga dilegitimasi atau diakomodir dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, yaitu pasal 1 angka 17 Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi sebenarnya adalah serikat pekerja itu adalah kumpulan para pekerja yang bekerja dalam satu perusahaannya. Jadi dia boleh membuat kayak semacam serikat pekerja. Itu boleh. Nah, selain Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, serikat pekerja ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Ya, boleh dia. Definisinya seperti ini. Serikat pekerja atau buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan